Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya, Samuel Nathanael dari jurusan Psikologi, akan menyampaikan presentasi mengenai salah satu teori dasar dalam psikologi kepribadian, yaitu teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dengan fokus pada struktur kepribadian yang terdiri atas ID, ego, dan superego. Sigmund Freud merupakan tokoh utama dalam pendekatan psikodinamik yang memandang bahwa kepribadian manusia dibentuk oleh proses mental yang sebagian besar bersifat tidak sadar. Menurut Freud, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran, tetapi juga oleh dorongan, konflik, pengalaman, masa kanak-kanak atau golden age yang tersimpan dalam alam bawah sadar. Oleh karena itu, untuk memahami kepribadian seseorang, perlu dipahami dinamika internal yang bekerja di dalam dirinya. Freud membagi struktur kepribadian menjadi 3 komponen utama, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan menentukan bagaimana seorang berpikir, merasa, serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Komponen pertama adalah ID. ID merupakan bagian kepribadian yang paling primitif dan sudah ada sejak manusia dilahirkan. ID bekerja sepenuhnya di tingkat tidak sadar dan beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle. Prinsip ini menyatakan bahwa ID selalu berusaha memperoleh kepuasan instan terhadap dorongan biologis seperti lapar, haus, dorongan seksual, dan agresivitas tanpa mempertimbangkan realitas atau norma sosial. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa lapar, ID akan mendorong individu tersebut untuk segera makan tanpa memperdulikan apakah situasi memungkinkan atau tidak. Dengan demikian, ID ini bersifat impulsif, irasional, dan tidak mengenal benar atau salah. Komponen kedua adalah ego. Ego berkembang untuk menengahi tuntutan ID dengan kondisi dunia nyata. Berbeda dengan ID, ego bekerja berdasarkan prinsip realitas atau reality principle. Ego bertugas mencari cara yang realistis dan dapat diterima secara sosial untuk memenuhi dorongan ID. Ego beroperasi pada tingkat sadar, bersadar, dan tidak sadar. Dalam praktiknya, ego berperan sebagai pengambilan keputusan yang rasional. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa lapar di dalam kelas, ego akan menunda pemenuhan dorongan tersebut sampai waktu yang tepat, seperti saat jam istirahat. Dengan demikian, ego berfungsi menjaga keseimbangan antara dorongan internal dan tuntutan lingkungan. Komponen ketiga adalah superego. Superego merupakan representasi dari nilai moral, norma sosial, dan standar perilaku yang diperoleh oleh individu. Melalui proses sosialisasi, terutama dari orang tua dan lingkungan, superego berkembang seiring dengan internalisasi aturan dan nilai masyarakat. Superego memiliki 2 bagian utama, yaitu conscience atau suara hati yang berfungsi memberikan rasa bersalah ketika seseorang melanggar norma, serta ego ideal yang berisi standar perilaku ideal yang ingin dicapai oleh individu. Superego ini berperan menilai apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah secara moral. Sebagai contoh, ketika seseorang memiliki kesempatan untuk berbuat curang, superego akan memunculkan rasa bersalah dan mendorong individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan nilai moral yang dianut. Menurut Freud, kepribadian yang sehat terbentuk apabila terdapat keseimbangan antara ID, ego, dan superego. Apabila ID terlalu dominan, individu cenderung impulsif
dan tidak mampu mengendalikan diri. Sebaliknya, jika superego terlalu kuat, individu dapat menjadi kaku, penuh rasa bersalah, dan sulit menikmati hidup. Oleh karena itu, ego memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan agar individu dapat berfungsi secara adaptif. Teori ID, ego, dan superego memberikan kontribusi besar dalam memahami dinamika kepribadian manusia, khususnya dalam menjelaskan konflik internal yang mempengaruhi perilaku. Meskipun teori ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek pengujian empiris, konsep-konsep Freud tetap menjaga landasan penting dalam perkembangan psikologi kepribadian dan praktik psikoterapi. Sebagai kesimpulan, teori psikoanalisis Freud ini menegaskan bahwa kepribadian manusia merupakan hasil interaksi dinamis antara dorongan biologis, realitas sosial, dan nilai moral. Pemahaman terhadap ID, ego, dan superego membantu kita melihat bahwa perilaku manusia tidak selalu bersifat sederhana, melainkan dipengaruhi oleh proses psikologis yang kompleks dan sebagian besar tidak disadari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.